Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Apa sih pengertian lingkungan pendidikan itu? Jadi lingkungan pendidikan itu adalah institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Jadi, segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik, seperti alam jagat raya, dengan segala isinya, maupun seperti non-fisik, seperti suasana kehidupan beragama, terus nilai-nilai adat, istiadat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dasar lingkungan pendidikan yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 75 yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya dolim. Berikan kami perlindungan dari sisimu, dan berilah kami pertolongan dari sisimu. Apa sih maksudnya? Jadi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 75 ini diperintahkan untuk kita berjihad dalam rangka membela agama Allah. Membela agama Allah dan membela hambanya yang lemah, baik berupa perempuan, baik orang perempuan, anak kecil, maupun anak orang yang lebih tua dari kita, dan seterusnya. Jihad sendiri itu apa sih artinya? Jihad sendiri itu berperang di jalan Allah. Jadi jihad ini bukan identik dengan perperangan saja, akan tetapi seorang muslim memerangi hawa nafsu itu juga termasuk jihad. Seperti kesabaran dan ketabahan dalam menuntut ilmu, pengetahuan, mengamalkan dan mensosialisasikannya, ini juga termasuk jihad. Jadi ini termasuk jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 4 yang artinya, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang atau menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Jadi kandungan Quran Surat Al-A'raf ini menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita agar senantiasa terus melakukan kebaikan. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Jadi kandungan Quran Surat Al-A'raf ini menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita agar senantiasa terus taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi termasuk kita menuntut ilmu itu juga termasuk perintah Allah yang harus kita taati dan kita jalani. Selanjutnya yaitu Quran Surat An-Naml ayat 35 yang artinya, dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Ayat selanjutnya yaitu membahas tentang Quran surat An-Naml ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fama jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Yang artinya, maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih. Menurut penafsiran dari ulama Quraisy, yang dimaksud dengan orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih yaitu orang-orang yang berlagak suci dan tidak sudi melihat perbuatan mereka. Yang mana seperti kita ketahui bahwasanya pada zaman Nabi Lut mereka terkenal dengan kaum Sodom yang menyukai sesama jenis dan itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu Allah menurunkan azab untuk mereka. Untuk selanjutnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 112 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libatsal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan kita untuk selalu taat dan patuh terhadap ajarannya. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang diperoleh kita. Bila tidak, maka Allah akan menurunkan bencana seperti kaum tersebut, yakni mengalami kelaparan dan juga mengalami ketakutan yang sangat. Jadi pada ayat ini Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan dinikmati dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yakni Quran surat Al-An'am ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala sholatihim yuhafidun. Yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Kandungan dari ayat tersebut yaitu Allah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk pembenaran pada kitab-kitab sebelumnya dan juga terhadap orang-orang untuk tidak mengaku-ngaku sebagai seseorang yang menerima wahyu, karena itu termasuk sebuah kezaliman. Selanjutnya yakni membahas tentang Quran surat Hud ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Yang artinya Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Penafsiran dari ayat tersebut yaitu menurut ulama Quraisy, yakni yang dimaksud dengan perbuatan yang tidak baik yaitu orang-orang tersebut tidak memiliki pengetahuan sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi, untuk kesimpulan ayat ini, kita diperintahkan untuk taat. Taat sendiri dapat diartikan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita semua diselamatkan dari api neraka. Ayat selanjutnya yaitu Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kandungan ayat tersebut ialah semua umat ini dalam setiap generasinya, dan sebaik-baiknya generasi mereka ialah orang yang Rasulullah utus di kalangan mereka, kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sudah mereka lagi. Orang yang Rasulullah utus di kalangan mereka ya seperti sahabat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu surat Al-Luqman ayat 21, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka pun menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka. Kandungannya tersebut ialah Allah menyeru untuk mengikuti semua perintah dan larangannya. Ya seperti ayat yang sebelumnya tadi, kita diperintahkan untuk taat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.